Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini kita ingin bahas tips prestasi di lomba atau event murai batu ya, teman-teman. Jika teman-teman ingin prestasi dan juara di lomba, ya itu kuncinya teman-teman harus persiapan dari awal ya. Yang pertama teman-teman kita langsung saja ya. Sebelumnya yang belum subscribe teman-teman ditunggu nih untuk subscribe terlebih dahulu agar kita membuat kontennya juga semangat ya, teman-teman. Terima kasih ya yang sudah sukses, mudah-mudahan keluarganya selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita masuk ke konteks pembahasannya, tips untuk prestasi. Di sini saya ingin memulai bahwa anggap saja murai batu teman-teman itu pondasi awalnya sudah prestasian untuk terahan. Jadi murai batu yang teman-teman pelihara ini yang ingin dilombakan, setarnya sudah terahan semua ya. Kita ambil rata, anggap saja sudah gen bagus atau, pondasi awalnya itu sudah kokoh dan kuat. Nah, itu ibaratnya ya. Oke, teman-teman, setelah itu rawatan. Nah, ini yang perlu teman-teman cermati ya saat di rumah. Jangan sesekali mengetrek burung murai batu di rumah, teman-teman, ya. Kalau emang teman-teman, goalnya untuk lomba, untuk tiang besi, kalau teman-teman ingin memenangkan, ingin prestasi, jangan ngetrek. Jangan mancing-mancing dengan MP3 ya, dengan MP3, dengan siulan apapun itu jangan digoda-goda di rumah. Terus untuk perawatan EF-nya harus konsisten. Saya tidak akan mematok berapa ekor karena setiap murai batu itu berbeda-beda, teman-teman ya. Setiap murai batu itu tidak sama dan setiap perawat punya rumusnya sendiri ya. Kita hanya sharing, belajar bersama saja, saya juga sharing sepengalaman saya dan pengalaman teman-teman juga saya butuhkan. Jadi nanti kalau ada masukan tinggalkan saja di kolom komentar agar saya baca dan saya tambah ilmu, teman-teman yang lain pun sama. Kita sharing dan belajar bersama untuk burung murai batu, karena di, murai batu lomba prestasi tidak ada senior, tidak ada junior ya, kita terus belajar sama-sama. Oke lanjut ya teman-teman, di rumah jangan sesekali di-track ya, jangan digoda ya, digoda dengan apapun ya, mau dengan MP3, mau dengan, siulan-siulan, mau gebrakan-gebrakan ya, jangan. Untuk perawatan, EF-nya itu menyesuaikan saja, standarnya itu yang penting maksimalnya, eee, nggak ada batasan juga sih sebenarnya, tapi kalau untuk umumnya ya, umumnya itu EF-nya bisa dimaksimalin, yang penting burung masih mau makan fur. Nah itu untuk, burung murai batu yang biasa ya, saya tidak, menyarankan untuk burung murai batu yang vektornya tinggi atau punya bos-bos besar, karena biasanya punya bos-bos besar itu jangkrik 2 saja, 3 saja itu burung sudah nggak mau diem. Saya juga nggak tahu kenapa burung seperti itu ya teman-teman ya. Biasanya seperti itu, kalau ditanya, "Ini mah jangkriknya cuma 3, ini cuma 2," gitu kan. Sedangkan burung murai batu saya 10 saja burungnya nggak mau bunyi ya. Bercanda ya teman-teman. Maksudnya, jangan samakan burung kita dengan burung-burung, mewah itu ya teman-teman, karena pasti berbeda. Karena mereka pun beli bahannya dengan harga yang sangat tinggi, sedangkan kita ya belinya aja hasil tuker-tukeran ya. Tuker cucak ijo, tuker-tukeran, terucuk, nambah berapa gitu ya. Jadi jangan pernah disamakan dengan burung yang memang benar-benar, terahan-terahan nasional yang udah malang melintang itu pasti berbeda ya teman-teman. Itu dari segi kualitas juga berbeda, akan tetapi kita juga tidak boleh berkecil hati. Kita cuma belum punya kesempatan saja ya untuk bertanding bersama, sebenarnya hanya itu aja. Karena kita biasanya memikirkan tiket ya. Oke lanjut ya teman-teman, untuk perawatan itu sebenarnya relatif ya. Tidak ada patokan khusus atau hukum pakem tentang jangkriknya harus sekian itu tidak ada ya, tidak ada. Karena murai batu yang tanpa, eee, fur pun ada. Seperti saya juga saya, menggunakan metode tanpa fur juga pernah ya. Menggunakan settingan 77 pernah, 10-10 pernah, itu menyesuaikan burungnya dan kondisinya. Terkadang satu burung beda kondisi juga beda cerita ya. Contoh di usia pastol, usia muda saya biasanya jor. Jadi selagi dia mau makan fur, EF tak batas ya, tak batas yang penting masih makan fur.
Terus fase mabung kedua 10-10 ya, saya menyesuaikan saja tentang kebutuhannya. Karena begini teman-teman, kadang kita itu kalau fasenya 10-10 terus nanti di hari H lomba itu sudah terlalu tinggi, settingan sudah terlalu tinggi nggak bisa lagi dinaikkan, karena kalau udah taruhlah kalau 10-10 dimakan pas habis. Nanti kalau di hari H lomba itu udah nggak bisa naik lagi, karena burung maksimalnya makan 10 ekor, taruhlah seperti itu. Nah itu, untuk menghindari itu juga bisa ya teman-teman. Tapi tenang saja di sini masih banyak cara kok, Jadi kalau seperti cara, full EF. Seharian full EF. Caranya gimana kalau untuk lomba? Untuk lomba, harian kita redam dengan mandi, ya. Meskipun EF-nya tinggi, tapi kita redam dengan mandi, maka nanti di mendekatin hari H, burung nggak usah kita mandikan. Di situ emosi, birahi naik semua, baru kita lombakan. Nah, di situlah dia akan on fire. Tapi untuk harian, biasanya diiringin mandi agar tetap dingin dan stabil. Ini yang non-fur, yang fur bisa main otak-atik EF-nya, mendekatin hari H tinggal naikkan EF, jadi juga. Sebenarnya hanya di situ ya, cuma kita kadang kesusahan mencari titiknya, titik puncaknya on fire-nya itu di mana, nah itu yang kita susah. Terus juga waktu penjemuran juga kita harus tahu, jangan sekali-kali jemur murai batu itu menyiksa. Contohnya, burung murai batu sudah loncat kanan, loncat kiri, turun tembok, tapi tetap masih dijemur. Nah, ini berbahaya. Nanti bisa berdampak buruk. Burung murai batu mulai serak ya, karena kesehatannya terganggu, burungnya lemes, burungnya ngembang, oh emosinya nggak karuan, over. Nah, nanti burungnya akan nggak terkontrol lagi, malah nggak standar intinya udah kayak motor itu oversize-nya itu sudah benar-benar parah dan tidak bisa kembali ke standar normal lagi, ibaratnya seperti itu juga bisa. Terus, penanganan saat, sama masteran, sama burung lain, ya jangan sering-sering bukan jangan sering-sering sih, kalau bisa jangan dilihatkan burung lain, meskipun itu masteran. Itu kalau untuk burung lomba ya, untuk burung lomba. Jadi burung lomba boleh melihat burung saat hanya di gantangan. Nah, itu kalau versi saya ya, teman-teman. Jadi versi saya seperti itu. Kenapa saya beranggapan gitu, karena saya punya alasan. Ketika burung murai, melihat burung lain, ya udah dia langsung, puncak, ininya, on fire-nya benar-benar maksimal ya, atau ibarat orang bilang itu tidak ngempos duluan, nah gitu ya. Kadang kan burung yang benar-benar settingannya bagus, jadi itu ngelihat burung, masteran kecil aja dia langsung degek-degek teman-teman ya, langsung degek, langsung bunyi gitu ya kan, mantap. Terus juga jangan terlalu dekat, dengan burung-burung vector lain ya, nggak bagus ya, nggak bagus. Seperti murai ke murai, kalau bisa, satu rumah satu, itu jauh lebih bagus ya, biasanya gitu. Seperti orang-orang besar kan murainya pada dibeliin rumah satu, kasih murai satu, nah itu kita juga bisa belajar, jangan terlalu dekat. Meskipun ada murai batu yang, mintanya ditempel. Nah ini mungkin karena dari, rawatan awal tadi ya, dari pola rawatan tadi itu, memang keseringannya gitu, jadi murai batu nyamannya seperti itu. Makanya kalau untuk ngurus murai batu itu fleksibel, tidak ada hukum pakem harus begini itu, tidak ada. Ada yang mengartikan bahwa keroto itu panas dan ada juga yang mengartikan keroto itu dingin. Jadi mereka berdua boleh-boleh saja berpendapat karena mereka, pengalamannya berbeda. Menurut mereka keroto dingin, menurut si A keroto panas untuk murai batu. Nah itu, terserah, kita kembalikan ke mereka saja. Nah yang penting kalau saya, burung nyamannya di mana, ya udah di situlah titik, on fire dari burung murai batu kita. Jadi kita tidak perlu mendebatkan, ini panas, ini dingin gitu, nggak perlu. Terkadang juga satu benda ya, satu barang itu memiliki nama 2, heeh, memiliki nama 2, barangnya sama, namanya 2. Nah itu juga di murai batu juga, terkadang menemukan, semacam itu ya teman-teman. Jadi sharing sampai di sini dulu. Mudah-mudahan murai batu kita moncer selalu. Kita lanjutkan di video-video selanjutnya karena ini durasi sudah, panjang teman-teman, nanti takutnya terlalu berat untuk rendering juga.
Sampai di sini ya teman-teman mengenai tips memunculkan burung murai batu agar tetap, prestasi. Mudah-mudahan burung murai batu kita prestasinya stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.